Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diodoro Aja Pramesti dari kelompok 1 mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris yang bernama Saudara Fauzan Prodi HK. dari Prodi Hukum Keluarga ya. Iya, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaan pertama, yaitu mengenai sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini berbasis online. Bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pendidikan tersebut? Dalam pendidikan yang berbasis online ini, ya karena kita kan ya pandemi ya, sekolah semua ditutup, ya kampus semua ditutup. Nah, terus kita ini belajarnya kesulitan kayak gitu kan, sehingga perlu adanya yaitu aplikasi yang berbasis Zoom, berbasis e-learning, psikologi lah istilahnya, classroom kayak begitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya kalau dalam pembelajaran itu sebenarnya kurang efektif kayak gitu. Apalagi kita misalnya dalam pembelajaran berbasis online, kita nggak pernah sama sekali sekolah, taunya gurunya cuma ngasih tugas. Dan juga begitupun kita kuliah online, misalnya nih saya kena ada namanya mata kuliah Pancasila yang namanya Ibu Ratih Oktaviani. Itu kalau menurut saya ibunya itu sudah nggak pernah nge-zoom, sudah nggak ada pertemuan, taunya kita dikasih tugas yang susah-susah kayak gitu, hingga mahasiswa di lokal kami di Hukum Keluarga 1 itu tidak bisa memahami konsep-konsep tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Begitupun saya juga waktu di SMA Negeri 4 Samarinda, begitu dikasih soal akuntansi yang mata pelajaran ekonomi itu saya nggak bisa memahami. Begitupun saya mengumpulkan tugasnya itu modelnya itu ya salah-salah. Begitu saya ngulang kayak gitu. Jadi ya kurang efektif lah. Terus kadang kalau misalnya nge-zoom kayak gitu kan, dari dosen mana-mana kayak gitu kan, itu kadang suaranya terputus-putus, terkendala jaringan, kadang wifi-nya mungkin lagi error, lagi gangguan kayak gitu, terhambat zoomnya jadi terkeluar kayak gitu. Sehingga ya pembelajaran itu ya kurang efektif, kami pun belum paham kayak gitu. Apalagi ini kami pembelajaran UPB kan misalnya online kayak gitu, udah dosennya nggak pernah masuk, sibuk terus, bahasa Arab kami sebenarnya tidak pernah mengerti kan, itu di lokal kami ya, di lokal UPB 4 UPB pokoknya lokal UPB 47 lah, itu pokoknya dosennya nggak pernah masuk sama sekali bro kayak gitu kan. Nah terus kalau menurut saya kalau online kayak gini ya kurang efektif lah. Tapi yang namanya pandemi, misalnya pemerintah menutup sekolah kayak gitu kan, kuliah kayak gitu. Tapi kan sejak adanya vaksinasi Covid kayak gini, kenapa kami mahasiswa yang vaksin, kenapa anak-anak sekolah yang turun, anak-anak SD yang turun? Sedangkan di sekolah saya di SMA Negeri 4 Samarinda, itu sampai sekarang aja saya tanyain siswa-siswanya, "Dek, kamu sudah nggak turun sekolah offline?" Saya tanya sama ketua OSISnya, "Belum Kak," kayak gitu. "Kami belum ada kabar sama sekali untuk sekolah offline." Tapi begitupun saya nanya sama keponakan saya di SMP Negeri 8 Samarinda di Jalan Patimura di Mangkupalas, ya sudah sekolah offline tetapi dibatasi 50% dari siswa tersebut kayak gitu kan. Pembelajarannya misalnya dimulai dari jam 7 pagi hingga sampai jam 12 siang kayak gitu. Itu pun dibagi sesinya. Kalau adik saya itu turunnya misalnya 2 hari ataupun 3 hari, sisanya lagi yang siswa-siswa lain kayak gitu. Terus juga kadang nih kan kita nih kan di UINSI sudah sekolah sudah kuliah offline ya istilahnya. Iya, Betul kan? masih 50% lah hitungannya. Masih 50% hitungannya. Tetapi kalau di fakultas kami, di lokal kami khususnya di Hukum Keluarga 1 itu, yang lebih lucunya, yang lebih anehnya, yang saya lebih lebih malas offline itu istilahnya layar tancap di Zoom itu istilahnya. Itu dosennya udah nggak masuk istilahnya, kami disuruh offline kayak gitu, terus layar tancap di Zoom itu yang malas ya, sama aja kami istilahnya nggak bisa memahami istilahnya pembelajaran atau perkuliahan dari dosen tersebut kayak gitu kan. Namanya kita offline kan, dosennya harus ada di tempat kayak gitu kan, harus bisa menjelaskan istilahnya secara langsung lah, bukan secara metode daring kayak begini istilahnya. Ini saya kurang efektif istilahnya. Banyak yang istilahnya nilai saya itu waktu misalnya di SMA istilahnya banyak yang jeblok karena
kita masalahnya nggak pernah kita dijelaskan sama guru-guru kayak gitu, taunya tugas-tugas saja, kami nggak mengerti maknanya ini, istilahnya matematika juga istilahnya taunya tugas aja, kami taunya cuma ya nyontek-nyontek gitu aja kayak gitulah istilahnya. Begitupun juga ada yang salah, akhirnya nilai kami tuh di rapot di PTS sama di rapot yang akhir itu misalnya kadang ada yang jeblok, ya kadang perlu perbaikan lagi, itu yang saya paling nggak sukanya. Ya semoga aja di perkuliahan ini semester 1 istilahnya di prodi saya di hukum keluarga bisa nilai saya di kartu hasil studinya bisa maksimal bagus kayak gitu, meskipun ya alhamdulillah ya bisa menyimak pembelajaran dan perkuliahan dari dosen melalui Zoom, tapi meskipun itu misalnya kurang efektif bagi saya kayak gitu. Tetapi ada juga dosen di Fakultas Syariah juga di prodi saya, di lokal saya itu sudah ada yang mengajar offline, kayak misalnya dosen ulumul hadis, ulumul Quran itu sudah masuk sekali, sisanya itu presentasi online. Terus ulumul hadis kan, terus Ibu Abnan Pancasilawati itu kalau nggak salah Islam moderasi beragama itu beliau masuk 2 kali, dia mengajar perkuliahan offline, akhirnya kami paham atas materi yang diberikan. Tetapi ada di Fakultas Syariah yang namanya Pak Matran, itu dosen yang sangat luar biasa. Dosen yang misalnya dalam mata kuliah Tauhid dan Akidah Tasawuf itu beliau selalu menekankan offline. Itu saya senang karena pembahasan dari beliau itu sangat mudah dimengerti, sangat mudah dicerna dalam pembelajaran Tauhid dan Akidah Tasawuf dalam mata kuliahnya. Ya kalau menurut saya, sekali lagi saya tekankan kepada kampus-kampus di seluruh kota Samarinda, baik itu dari pihak UINSI, Unmul, UMKT, Polnes, segeralah di tahun 2021 ini menekankan perkuliahan offline. Karena kasihan kami kepada para mahasiswa yang sudah membayar UKT mahal-mahal tetapi tidak dapat melaksanakan perkuliahan offline, tidak pernah menginjak kampus kayak begitu. Begitu saja yang diketahui oleh berbasis online kayak gini dalam perkuliahan dan juga dalam sekolah ya istilahnya. Kemudian yang menjadi penghambat selama sistem pendidikan daring ini apa menurut Anda? Yang seperti saya jelaskan tadi, penghambat metode daring itu yaitu ya masalahnya jaringan di HP. Tiba-tiba lagi nge-zoom, tiba-tiba kuota habis kayak gitu. Kita cuma punya kuota misalnya cuma 2 GB ataupun 3 GB kayak gitu. Itu pun juga untuk nge-zoom aja itu boros kayak gitu. Tetapi kalau saya sih istilahnya kalau nge-zoom tuh nggak efektif. Tapi sebenarnya ada yang yang kayak Zoom juga itu kayak Google Meet itu dia seperti Google Meet juga. Google Meet itu sebenarnya saya enak loh, padahal itu menghemat kuota gitu, nggak boros kayak gitu kan. Jadi dia kayak menghemat kuota gitu kan. Terus juga kadang wifi itu kadang misalnya nge-lag atau jaringannya terputus karena ada perbaikan permasalahan kayak gitu kan. Metode daring itu kadang misalnya dosennya menjelaskan di Zoom kayak gitu kan terputus-putus kayak gitu suaranya kayak gitu. Nah juga kan di lokal kami di hukum keluarga 1 kan kayak gitu kan ada yang separuh masih online kayak gitu. Nah yang online-nya itu istilahnya dia menyimak dari pembahasan dosen, yang di offline tadi di kelas kami itu dia tidak mengerti kayak gitu, suaranya terputus-putus kayak gitu. Kadang ada yang termute dari Zoom kayak gitu. Pokoknya kalau salah satu penghambat daring di Indonesia ini, pembelajaran daring di Indonesia dalam pandemi Covid ini yaitu ya tidak adanya kuota kayak gitu kan. Mau wifi aja istilahnya kan kami tidak punya uang kayak gitu, apalagi wifi IndiHome sekarang harus sepaket dengan sepaket dengan TV-nya kan, itu kan lebih mahal lagi kayak gitu, bayarnya kadang sampai 200, 300 bahkan sampai 500 kayak gitu kalau misalnya paket lengkapnya. Kan dari IndiHome juga kita kan gak cuma cuma pasang wifi-nya aja, tapi harus pasang kayak TV-nya juga. Itu yang misalnya yang jadi penghambat kayak gitu, karena kan ya mahal juga kayak gitu. Terus juga kuota juga kadang kami misalnya tabungan kami habis cuma buat beli kuota pembelajaran online kayak gitu lewat Zoom, cuma lewat WA, itu pun kami tidak mengerti apa-apa, ya sia-sia dong kayak gitu kan. Ya kan sia-sia kan, ya kan kayak gitu istilahnya. Tapi alhamdulillahnya sekarang pemerintah sudah menyediakan ya kuota belajar yaitu kan dari pihak Kemenak, Kemendikbud kayak gitu ya, alhamdulillah sangat membantu lah. Misalnya dapat berapa GB, misalnya 25 ataupun 50 GB ya alhamdulillah yang membantu mahasiswa yang kurang mampu ya ataupun siswa yang kurang mampu. Mungkin itu saja. Kemudian
harapan Anda ke depannya mengenai sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Dalam sistem pendidikan di Indonesia ke depannya yaitu ya semoga saja lebih maju kayak gitu kan. Setelah ini kan pandemi sudah alhamdulillah ya, sudah mulai berkat berkurang, doa dari para ulama, dari para habaib, alhamdulillah istilahnya kan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya kan terus berdoa, alhamdulillah pandemi hilang kayak gitu. Sujud syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh masyarakat Indonesia dengan dengan virus yang tiba-tiba datang dari negeri Cina kan, istilahnya dari virus COVID kayak gitu kan. Alhamdulillah istilahnya, tapi kedepannya kita harus lebih maju daripada Amerika, lebih maju daripada Jepang kayak gitu. Kita harus tidak boleh kalah kayak gitu kan. Meskipun nih kami kuliah di UINSI Samarinda, kita nggak cuma belajar agama saja, tetapi kami juga harus belajar tentang umumnya saja kayak gitu. Apalagi kami dari mahasiswa hukum kayak gitu kan, hukum keluarga, kita nggak cuma membahas hukum Islamnya saja, tetapi harus membahas tentang hukum positif ataupun hukum umum juga. Saya harus menjadi penggabungan menjadi satu kayak gitu. Pokoknya kita harus tidak boleh kalah dari Jepang kayak gitu. Orang Jepang misalnya bisa membuat robot, mahasiswanya bisa membuat robot kayak gitu kan, bisa membuat desain jembatan yang bagus. Indonesia juga tidak boleh kalah, harus lebih maju daripada mereka kayak gitu kan. Dimana juga kita mau maju, tapi kalau pemikirannya di negara Indonesia ini manusianya juga banyak yang lelet kayak gitu kan, banyak yang mementingkan ego sendiri kayak gitu, tidak bisa mengembangkan pikirannya untuk menjadi lebih maju, tidak mau belajar ini kayak gitu. Ya harapan saya kita misalnya harus lebih maju daripada negara lain, meskipun kami juga negara yang misalnya yang belum berkembang, tetapi kami harus berusaha berkembang kayak gitu kan. Harus bisa kedepannya kita ini menjadi pemimpin buat bangsa ini kayak gitu kan. Tidak mungkin kan Indonesia istilahnya kan presidennya Pak Jokowi terus kayak gitu kan. Ya pasti kita kan Pasti berganti terus menerus, entah kita entah siapa saja kayak gitu kan. Entah yang dari Samarinda juga ada yang jadi presiden kan, istilahnya kan dari lulusan UINSI juga kan ada yang jadi presiden kan, alhamdulillah ada yang jadi menteri agama kayak gitu kan. Ya pokoknya dalam pendidikan di Indonesia kedepannya harus lebih serius lagi. Anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak berkuliah harus lanjut kuliah kayak gitu, mengajukan beasiswa, berusaha mengajukan beasiswa. Mungkin itu saja yang kami sampaikan kepada Saudara Dio Doral Aji Pramesti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan saya sebagai narasumber dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga atas nama Fikri Ibnu Fauzan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Saudara Fauzan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.